Saya akan memberikan definisi serta batasan-batasan sehingga dari tim kontra maupun tim saya sendiri tidak melenceng dari apa yang seharusnya kita bahas. Di sini mosinya adalah penggunaan bahasa asing menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, baik kata maupun gerak. Pengertian asing menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak biasa, sehingga bahasa asing adalah bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Misalnya, bahasa Indonesia menjadi bahasa asing oleh penduduk Australia. Kemudian nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Saya dengan tegas menyatakan bahwa saya sangat setuju dengan mosi ini yang mengatakan bahwa penggunaan bahasa asing menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme pada seseorang manusia dapat diukur dengan bagaimana dia berusaha untuk mewujudkan konsep identitas suatu negara. Disebutkan juga dalam Sumpah Pemuda bahwa kami putra dan putri Indonesia harus menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Maka dari itu dengan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai penerus bangsa dapat mewujudkan salah satu identitas bangsa, sehingga bahasa Indonesia dapat lebih dikenal di kancah internasional sebagai identitas negara Indonesia. Jika ada yang bertanya, bagaimana mau memperkenalkan bahasa Indonesia ke kancah dunia jika kita sendiri tidak bisa bahasa Inggris? Kita bisa mengambil contoh kepada dua negara ini. Yang pertama ada negara Jepang. Sebagian besar masyarakatnya tidak dapat berbahasa Inggris. Hanya kurang dari 5% dari mereka yang bisa berbahasa Inggris. Namun apa? Mereka berdiri di jajaran terdepan sebagai negara yang maju. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, Kakak Dimas mengatakan bahwa walaupun Jepang tidak banyak rakyatnya yang bisa menguasai bahasa Inggris, tapi mereka berada pada jajaran terdepan negara yang maju. Seperti yang kemarin Kakak Dimas bilang, bagaimana kalau kita mau menguasai suatu teknologi, kalau kita tidak bisa menguasai bahasa asing? Kalau kita tidak bisa menguasai bahasa asing dan tidak mengetahui teknologi, maka bagaimana kita bisa mau menjadi negara yang maju di garda terdepan untuk bisa bersaing di kancah internasional? Baik, saya jawab Sofina Bu. Terima kasih atas sanggahannya. Begini, kemarin kita omong tentang negara Indonesia. Bagaimana kita bisa menjadi negara yang maju kalau kita setengah mati belajar dari luar? Karena kita kalau mau belajar dari luar harus paham bahasa internasional. Sedangkan Jepang adalah negara yang masyarakatnya terbilang cerdas dan disiplin terhadap peraturan pemerintah. Mereka memiliki ilmu yang tinggi akan ilmu sains dan teknologi. Jadi Jepang itu menjadi negara objek orang belajar ke dia, bukan dia belajar dari orang. Memang dia belajar dari orang, tapi sebagian besar negara-negara belajar dari Jepang, sehingga mereka dapat memunculkan inovasi-inovasi baru karya mereka sendiri, sehingga negara lain yang belajar dari mereka. Silakan Saudari Faiza. Tadi yang bertanya Kakak Dimas, tadi Kakak Dimas bilang bahasa kan identitas suatu negara. Jadi bagaimana kalau ini identitas bangsa bukan hanya sekedar ada di kulit, seperti orang yang memakai jeans bisa lebih nasionalis daripada orang yang memakai kebaya. Sama halnya dengan bahasa, jangan hanya mempersoalkan masalah yang sifatnya hanya simbolis. Jadi penggunaan bahasa asing ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan rasa nasionalisme seseorang. Baik, terima kasih. Begini, rasa nasionalisme tadi saya sudah jelaskan bahwa rasa yang ada pada seseorang masyarakat pada suatu negara untuk berupaya untuk mewujudkan suatu konsep identitas bersama. Bagaimana saudari bisa mengatakan bahwa bahasa asing tidak ada hubungannya dengan nasionalisme?
kita sebagai bangsa suatu negara, kita harus menjunjung tinggi identitas kita. Kalau misalnya kita biarkan bahasa asing mempengaruhi keaslian, kearifan bahasa kita, itu akan menyingkirkan identitas kita. Maksudnya di sini, Kakak Ija bilang bahasa Indonesia itu tidak menunjukkan bahasa asing, penggunaan bahasa asing tidak menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme. Seperti contoh dalam negeri sendiri, para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta mempunyai kemampuan menguasai bahasa asing yang mumpuni, tapi jangan diragukan nasionalisme mereka. Baik, terima kasih. Presiden Soekarno mampu menguasai beberapa bahasa. Tujuannya bukan untuk menggunakan di daerah Indonesia, pasti ada tujuan tertentu untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Oke, seperti yang Kakak Dimas bilang, maka dari itu kita juga harus menguasai bahasa asing supaya kita juga bisa memperkenalkan kebudayaan, keunikan dari negara kita ke mancanegara. Baik. Di sini mosinya mengatakan bahwa penggunaan bahasa asing menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme. Dan mosi tidak mengatakan untuk dilarang pelajari bahasa asing. Penggunaan bahasa asing. Penggunaan. Baik, mohon izin, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perlu saya tegaskan bahwa saudara-saudari harus memahami perbedaan antara mempelajari bahasa asing dan juga aktif berbahasa asing di negeri sendiri. Harus digarisbawahi. Di sini yang dibahas adalah penggunaan bahasa asing secara aktif di negeri sendiri. Dan pada hari ini, contoh nyata yang kita lihat adalah anak muda sekarang menggunakan bahasa asing hanya sekedar untuk gaya-gayaan. Bukan seperti dua tokoh utama kita, Soekarno dan Hatta, yang menggunakan bahasa asing untuk menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme itu sendiri. Baik, kalau sudah tidak ada yang saya bisa lanjut.